Permainan Ouija. Ini kisah di tahun 1970-an. Seorang anak laki-laki bernama Harry tinggal di Polandia bersama orang tuanya. Ia punya 3 teman, Emma, George, dan Luna. Suatu hari orang tua Harry pergi ke rumah saudara mereka. Harry memanggil teman-temannya ke rumah. Setelah beberapa hari, rumah siapapun jadi kosong kalau orang tua mereka berhenti pergi kemana-mana. Setiap orang tertawa dan duduk di sofa. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Kita punya waktu semalaman. Ayo main truth or dare? Ya, permainan apa yang ingin kalian mainkan? Aku mempunyai banyak permainan. Yang mana? Oh iya, aku baru mendapatkannya. Kelihatannya asik. George mengeluarkan permainan Ouija dari ranselnya. Sebuah papan hitam retak-retak dan tampak seram. Kau mendapat papan itu dari mana, George? Ini punya kakakku. Aku menemukannya di dalam ruang bawah tanah. Baik, ayo mulai bermain. Aku tidak mau, kelihatannya seram. Penakut. Ini pasti akan asik. Ayolah. Keempat sekawan itu menaruh tangan kiri masing-masing di papan dan melihat satu sama lain. Lilin-lilin dinyalakan di sekitar mereka. George mulai membaca dari kertas yang disediakan bersama papan permainannya. Kalau ada roh di sekitar kami, tunjukkan dirimu. Semua teman mereka saling bertatapan dan juga gelisah. George mengulang pernyataan yang sama. Kalau ada roh di sekitar kami, tunjukkan dirimu. Saat itulah mereka mendengar suara kaca pecah. Saat mereka melihat ke depan rumah, mereka melihat ada jendela yang pecah. Luna terdengar amat ketakutan. Tampaknya ada seseorang yang mendengar panggilan kita. Roh, bila kau bisa mendengar kami, jawablah. Setiap orang melihat ke papan permainan dan huruf-huruf muncul di tengah papan itu. Y, A. Anak-anak saling bertatapan ketakutan. Aku takut sekali, teman-teman. Kita harus hentikan permainan ini. Jangan, permainannya baru dimulai. George, coba tanyakan hal lain kepada roh itu. Ayo. George berpikir sebentar, lalu bertanya. Siapa namamu? Mereka menatap ke arah papan, tapi tidak ada jawaban. Aku bertanya lagi, siapa namamu? Huruf-huruf sebelumnya menghilang dan huruf-huruf baru muncul. IBLIS. Iblis, namanya iblis. Itu pasti roh jahat. George, hentikan permainan ini sekarang juga. Tiba-tiba semua lilin padam dan asap memenuhi ruangan itu. Keempat anak itu mulai batuk-batuk. George, apa yang terjadi? Aku takut sekali. Kita harus menghentikan permainan ini sekarang. Setiap orang menyingkirkan tangan mereka dari papan dan menutup kotak permainan itu. Asapnya perlahan menghilang. Syukurlah semuanya terkendali sekarang. George, kita nyaris tidak selamat hari ini. Iya, kalian benar. Sesosok bayangan berdiri di belakang George. Ketiga anak lain ketakutan melihatnya. Lihat di belakangmu, George. George melihat ke belakang dan berteriak. Tangan dan kaki sosok itu amat kurus, matanya merah dan berdarah. Ada memar-memar di kepalanya. Keempat anak itu gemetar melihat hantu itu. Ada apa? Kalian takut padaku? Padahal tadi kalian memanggilku. Apa kalian tahu aku pernah hidup seperti kalian? Aku juga pernah bernapas. Dan kalian tahu apa yang dulu kulakukan? Aku membakar anak-anak kecil. Kalian tahu kenapa? Karena aku gila. Orang-orang mengenalku dengan nama Iblis Gila. Suatu
Suatu hari aku tewas dalam kecelakaan. Sejak itu aku gentayangan di dunia untuk berburu. Hari ini kalian membuat pekerjaanku lebih mudah dengan memanggilku ke dunia ini. George lari ke arah papan dan mulai membaca perintahnya. Kami ingin mengembalikanmu ke alammu. Pergilah, pergi. Iblis itu mendekatinya dan merusak papannya. Mengambil kertas dari tangannya dan mengubahnya menjadi debu. George merasa sangat ketakutan. Aku kemari bukan untuk dikembalikan ke alamku, mengerti? Iblis mencekik leher George dan tubuh anak itu mulai berasap. Iblis berteriak keras. Emma, Harry, dan Luna mencoba untuk lari, tapi bara api menjalar ke arah mereka dari segala sisi. Kumohon, lepaskan kami. George sesak napas dan tubuhnya mulai terbakar. George roboh dan ia terbakar hangus hingga ia tidak lebih dari tengkorak saja. Harry menyiramkan air ke pintu untuk memadamkan api. Tapi api tidak kunjung padam. Sebaliknya, api itu makin panas. Iblis merayapi Harry dan mendekap tubuhnya. Cukup, nak. Kalian tidak akan bisa lari dari apiku. Harry berteriak kesakitan. Iblis menorehkan tanda di tubuh Harry. Dengan kekuatannya dan mulai tertawa. Lalu Luna dan Emma datang dan Emma mengeluarkan kalung salib dari lehernya dan menempelkan pada dahi iblis. Iblis mulai tersiksa parah. Ia membakar tubuh Harry dengan parah sehingga tubuh Harry hangus menjadi abu. Luna, lari dari sini. Aku akan menghentikannya dengan salib ini. Tapi kau, jangan khawatirkan aku. Kau lari cepat. Luna mulai melarikan diri dan si iblis menyerang Luna, bukan Emma. Ia mendorongnya dari belakang dan Luna jatuh ke dalam api di pintu. Dan ia mulai terbakar. Emma masih memegang salib. Jadi begitu iblis hendak melukainya, ia malah kesakitan. Ia tidak bisa melukai Emma. Aku akan kembali lagi. Emma mulai menangis histeris. Api lantas padam. Emma sangat terguncang. Ia membuka pintu dan melarikan diri dari rumah itu. Selesai.